Ke Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, mengenai praktik jual beli kursi ini masih ada, masih banyak terjadi, bahkan karena ingin sekali dapat sekolah unggulan ini dihalalkan segala cara. Tapi sebenarnya ini menyalahi aturan tidak sih? Mengingat bahwa kan hak anak juga memperoleh pendidikan ini seperti apa? Iya, Mbak Caca. Tentu kalau terjadi peristiwa itu merusak dari visi pendidikan itu sendiri, gitu ya. Jadi kita tentu menghimbau orang tua dan termasuk juga sekolah tidak melakukan praktek seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu ya tentu misi pendidikan kita tidak mengajarkan nilai-nilai yang tidak baik. Nah lalu yang kedua, jika ada temuan gitu ya tentu bisa disampaikan ke KPAI. Nah terkait temuan itu ya tentu akan kita tindak lanjuti terkait dugaan-dugaan praktek jual beli itu. Nah yang ketiga tentu kita harap instansi lain untuk melakukan pengawasan gitu ya. Karena sekali lagi kalau peristiwa ini memang betul ada, tentu ini adalah mencederai dari perjuangan pendidikan itu sendiri, di mana tujuannya adalah bagaimana memastikan anak-anak kita memiliki pendidikan karakter yang terbaik gitu ya. Tapi di awal sudah melakukan praktek-praktek culas seperti itu, saya kira tentu ini akan merusak masa depan pendidikan kita, gitu Mbak Caca. Mungkin saya ke Mas Satriawan. Mas Satriawan, kalau ada praktek jual beli kursi ini, celahnya di mana sih? Karena ada yang bilang bahwa ternyata kewenangan dari kepala sekolah ini juga cukup tinggi ya untuk kemudian bisa membuka kelas baru, bahkan memasukkan nama-nama, ini seperti apa? Potensi kecurangan itu sudah terjadi ya, bukan potensi lagi, sudah jadi fakta ya. Sejak 2017 itu ada. Tahu-tahu kepala sekolah, oknum kepala sekolah misalnya menambah rombel gitu ya, ruang kelas gitu. Ini kan menjadi persoalan ya. Kemudian ada pungutan-pungutan liar itu kan kepada orang tua misalnya. Kami juga P2G mendapatkan laporan dari beberapa daerah itu. Misalnya ya yang kami sering dengar gitu ya dari Jawa Barat, kemudian Kota Depok gitu ya, misalnya ada oknum-oknum LSM ya yang mencoba tanda kutip ya memaksa misalnya kepada panitia gitu ya, guru di sekolah agar nama-nama tertentu itu dimasukkan gitu. Nah surat-surat semacam itu juga dilakukan ya, misalnya kalau kita lihat yang sedang ramai kemarin itu misalnya ada kop surat gitu ya, ini bernomor 2029 tahun 2002 bulan 6 gitu Romawi, dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Nah ini surat misalnya ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah ini Bandung 17 Juni 2022. Ini sempat ramai juga di kalangan kita ya, para aktivis guru pendidikan gitu, karena ada potensi gitu kan untuk melakukan intervensi gitu. Jadi patut diduga ini merupakan bentuk intervensi gitu kan, apalagi di sini disebutkan ya nama-nama di bawah ini gitu. Maka berdasarkan hal di atas, mohon kiranya yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat memberikan kebijakan dan menerima siswa tersebut di bawah ini. Nah ini kan potensi pelanggarannya jelas besar gitu ya. Sementara itu orang tua rela-rela antri ya di masa pandemi gitu, datang ke sekolah membawa anaknya untuk mendaftarkan ke PPDB ya kan. Tapi di sisi lain misalnya ada lembaga tanda kutip lembaga negara gitu ya di tingkat daerah dengan enaknya memberikan surat gitu kepada kepala dinas. Nah ini saya rasa model-model seperti ini harus ditinggalkan. Nah kenapa ini masih sering terjadi? Karena lemahnya pengawasan ya kan, baik itu dari Inspektorat Jenderal ya, Inspektorat misalnya pusat maupun Inspektorat daerah gitu. Nah sehingga lagi-lagi yang pusing itu sebenarnya panitia Kak Caca, ya guru-guru tuh, ya wakil kepala sekolah bidang humas biasanya tuh ya, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, karena mereka mendapatkan telepon dikirimi pesan gitu kan oleh misalnya oknum-oknum masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, bahkan mengatasnamakan organisasi tertentu gitu agar beberapa anak ini diterima gitu kan. Nah bahkan tadi saya katakan ada iming-iming misalnya uang dan seterusnya. Nah ini saya rasa perlu diawasi, perlu bahkan kalau sudah ada unsur pidananya saya rasa ini
perlu diselidiki ya oleh pihak yang berwajib misalnya. Oke, Bang Jasra, ini sebenarnya sudah dikritik berulang kali. Bahkan juga KPAI juga sudah menerima laporan. Tidak ada perbaikan, ini sebenarnya apa sih masalahnya? Apakah ini memang sengaja dibiarkan seperti ini? Mau seperti ini, kasih Sistem Pendidikan Indonesia atau seperti apa? Ya, jadi memang sistem pendidikan kita ini kan harus dilakukan inovasi terus-menerus gitu Mbak Caca gitu ya. Memang ini adalah isu lama ya, misalnya soal daya tampung, soal akses itu kan isu-isu yang setiap tahun gitu itu terus mengemuka gitu ya, apalagi menjelang pendaftaran peserta didik baru ini. Nah saya kira seberapa kuat pemerintah untuk memfasilitasi sekolah negeri ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita gitu ya. Maka dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu kan ada sekolah swasta. Nah tapi selama ini kan sekolah-sekolah swasta ini kan mahal gitu ya. Kemudian mutunya mungkin tidak seragam gitu ya. Nah tentu bagaimana pemerintah juga bisa menaikkan standar-standar ini, di samping juga berpikir untuk katakanlah menambah sekolah baru, menambah lokal baru gitu ya, yang tentu menjadi hak anak juga untuk masuk ke sekolah negeri gitu ya. Jadi saya kira ini harus bisa dicari jalan keluar gitu ya, sehingga kita tidak mengalami situasi di mana pendidikan itu harus awalnya anak peserta didik masuk dengan bahagia, dengan senang ke sekolah itu, tapi sudah dilakukan dengan praktek-praktek yang curang ini gitu ya. Dan tentu ini akan merusak masa depan anak kita dan merusak juga masa depan pendidikan kita, Mbak Caca. Oke, ditahan dulu Bang Jasra, mungkin sekarang saya akan ke rekan saya Ahir Nasution, sudah siap ini mengabarkan kepada kita, bertanya kepada masyarakat di sana, apa pendapat masyarakat tentang sistem PPDB online. Ahir. Ya Caca, memang ini pada bulan Juli mendatang, ini tahun ajaran baru sudah akan dimulai, maka dari itu dari sejak Mei sampai dengan bulan Juni ini para orang tua dan juga calon siswa yang akan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sudah mulai berjibaku untuk mencari sekolah untuk anak-anaknya. Salah satunya adalah melalui jalur PPDB di DKI Jakarta. Ada 4 jalur yang bisa dipilih orang tua, yaitu jalur akademik, kemudian jalur zonasi, jalur afirmasi, dan juga jalur perpindahan orang tua. Lantas bagaimana kemudian tanggapan dari orang tua dan juga siswa tentang PPDB tahun ini? Sudah bersama saya ini orang tua dan juga siswa yang tahun ini mengikuti PPDB. Sudah bersama dengan Bapak Akmal dan juga anaknya Muhammad Rafi ya Pak. Ya. Pak Akmal, selamat malam Pak. Ini kan tahun ini anaknya ikut PPDB ya Pak ya. Ya. Mau masuk SMP ya? Ya. Boleh diceritakan Pak, sudah sampai tahap mana Pak? Apakah sudah dapat sekolah Pak? Belum. Pertama kita tanggal 20 berapa kemarin tuh? Untuk tahap pertama kita sudah daftar dan kita pilih SMP 216 sama SMP 1 Jakarta. Itu kepental kita tidak masuk rankingnya. Itu masuknya melalui jalur apa Pak? Jalur SPDB yang akademik. Tidak masuk. Jadi akademik tidak masuk, rencananya mau lewat jalur zonasi Pak? Zonasi yang tahap kedua tanggal 27 ini kan jalur zonasi ya, kita daftar kembali ke SMP yang sama, kita ikut lagi seleksinya. Oke Pak, untuk jalur zonasi ini optimis nggak Pak anak Bapak lolos nih? Insya Allah lah zonasi kita orang Kalipasir istilahnya nggak masuk, nggak mungkin lah. Istilahnya biarlah pemerintah memberikan kelonggaran di zonasi karena kita tinggal di daerah Menteng, daerah Kalipasir. Rencananya nanti masuknya di sekolah mana aja Pak kalau untuk jalur zonasi ini? Pilihan sekolahnya? Pilihan sekolah tetap di 216, SMP 216 sama SMP 1 Cikini. Kalau misalnya nggak lulus Pak, gimana Pak? Ya kita tahap berikutnya lagi kita ikutin terus. Tapi mudah-mudahan pemerintah memberikan ruang yang lebih besar lah kepada yang jalur zonasi karena kita tinggal di daerah sini. Oke. Pak, tadi kan sudah ikut jalur akademik ya, namun tidak lulus. Sejauh ini Pak, dari Bapak sendiri ada nggak sih dalam pelaksanaan PPDB ini yang masih kurang Pak? Ataupun evaluasinya Pak, biar lebih mantap nih PPDB DKI Jakarta Pak? Ya kalau saya rasa ini sudah mantap. Tinggal ya sedikit-sedikit lagi mungkin diperbaiki di mana mungkin porsinya mungkin. Jadi akademik itu mungkin agak diperlebar lagi, jangan terlalu portalnya terlalu tinggi atau passing grade-nya terlalu tinggi, tapi agak direndahin dikit biar anak-anak banyak yang masuk. Oke
Oke, kalau soal usia Pak, karena orang tua juga banyak mengeluhkan soal usia anak nih, banyak terpental karena usia belum cukup. Gimana Pak dengan anak Bapak? Jangan deh kalau di ranking diambil usia itu banyak kepental anak-anak yang belum cukup umur banyak kepental, padahal anak-anak itu cerdas. Jadi jangan diterapkan sistem itu. Kalau sistem itu banyak anak-anak yang cerdas kepental dia karena umurnya kan cukup. Mungkin orang tuanya waktu masuk sekolah mungkin belum cukup umur atau ya belum cukup umur lah, sehingga dia kepental, padahal anaknya cerdas. Karena anak cerdas kan anak bangsa mesti harus diperhatikan pemerintah yang tidak cerdas gitu. Oke. Kalau dari teman-teman mungkin orang tua lainnya Pak, ada keluh kesah juga nggak, mungkin cerita sama orang tua gitu dalam PPDB ini gimana Pak? Sama, kalau masalah diterapkan permasalahannya di masalah umur itu. Kalau umur itu mereka orang tua berkeberatan diterapkan itu. Karena kalau umur anaknya mungkin nggak cukup, maka kepental, sehingga dapat sekolah yang jauh-jauh. Jadi akhirnya orang tua banyak mengeluarkan biaya. Oke, umur menjadi perhatian penting. Iya, umur menjadi perhatian penting. Jangan sampai lah anak-anak misalnya di daerah Kuitang mesti harus sekolahnya ke daerah Jatinegara, kan jauh, orang tuanya kan repot pagi-pagi ngantarin sekolah anak. Oke. Selain umur Pak, ada lagi nggak Pak kira-kira? Ya, itu aja saya rasa, umur aja mesti diperhatikan itu. Oke, baik Pak Akmal, terima kasih. Mudah-mudahan nanti anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan ya Pak, di jalur zonasi ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya, Caca, itu tadi wawancara kami dengan orang tua siswa mengatakan memang pertama anaknya mendaftar lewat jalur akademik namun tidak lulus, dan berencana ini masuk ataupun mendaftar PPDB lewat jalur zonasi. Dan memang keluh kesah ataupun kritikan dari masyarakat adalah soal umur. Mereka berharap ini soal umur ini jangan menjadi masalah untuk anak yang akan masuk ke sekolah ataupun melalui jalur zonasi ini. Demikian Caca, kembali ke Anda. Ya, terima kasih. Akhir itu dia tanggapan dari orang tua ya, di mana juga bahwa orang tua ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Nggak bisa lewat jalur pendidikan, sistem zonasi, berharap tetap masuk. Terima kasih Akhir. Nanti pemirsa, saya juga akan bertanya kepada pihak dari Distrik Jawa Tengah untuk bertanya bagaimana ya kalau sistem di Jawa Tengah, apakah ada permasalahan, bahkan juga tadi apa yang dikatakan oleh masyarakat yang ditemui rekan saya ini menarik, bahwa janganlah sampai anak-anak yang harusnya memang sudah punya hak untuk bersekolah di sekolah negeri, anaknya pintar nih, tapi karena permasalahan syarat tadi mereka tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Atau memang mungkin sudah tidak dapat jatah di sekolah negeri, padahal dia ingin sekali sekolah negeri, ternyata tidak bisa masuk ini. Ini kan sudah menyalahi aturan. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.